Halo Bu Whitney dan halo semua. Untuk memenuhi tugas PKN bab 3 tentang pelestarian nilai tradisi, kearifan lokal dan budaya Indonesia, kelompok kami akan membuat rumah adat dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Baruniang. Untuk membuat rumah ini, pertama-tama terlebih dahulu kita buat kerangka rumahnya. Kita sambungkan dua sumpit bambu menjadi satu agar membentuk satu buah stik bambu yang panjang. Di sini kita butuhkan 36 stik bambu panjang. Kemudian sebagai alas kita gunakan karton yang digunting melingkar. Saya pergunakan 3 bagian. Karton besar diameter 30 cm sebagai alas, kemudian karton sedang untuk bagian tengah dan kecil untuk bagian atas. Lalu 36 sumpit yang sudah disambung kita tempelkan pada karton satu persatu pada setiap 10 derajat hingga membentuk bangun kerucut. Proses ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan serta waktu yang sangat lama, sehingga videonya kami percepat. Dari mana ayo? Rumah adat saya itu. Barunia itu rumah adat saya loh. Ya, Manggarai, Flores NTT. Kan dia mau jomblo? Ini loh. Iya itu sebenarnya di atasnya itu apa kayak banteng kerbau. Dia ajo dia tapi dia ini banteng kerbau. Hampir tanduk kerbau. Dia aslinya yang pemadatnya. Nanti pakai ijuk. Kalian ambil ijuk dari mana kan? Sak ijuk. Dia lain tak. Kita pakai ijuk kalian di rumah ya. Selanjutnya, setelah membuat kerangka, kita lanjutkan dengan membuat dinding bagian depan. Di sini saya gunakan stik ice cream. Stik kita tempel di bagian kanan dan kiri kerucut. Bagian tengah sengaja kita abaikan karena nantinya akan kita gunakan sebagai pintu. Kita lanjutkan dengan membuat tangga rumah. Untuk tangga, kita juga gunakan stik ice cream. Lanjut ke proses berikutnya. Kita buat pagar rumah dengan menggunakan setengah stik ice cream yang dirangkai dengan menggunakan tembaga kabel. Selain memanfaatkan kabel yang tidak dipakai, kita gunakan tembaga karena bahan ini lebih lunak dan gampang dibentuk dibandingkan dengan kawat. Lalu, kita tempelkan pada karton yang nantinya akan digunakan sebagai alas rumah. Untuk selanjutnya adalah bagian atap atau penutup rumah.
Untuk atapnya, kita gunakan ijuk dari pohon kelapa. Ijuk yang kita punya, kita rapikan dan digunting sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Lalu dijahit sesuai dengan keliling selimut kerucut atap rumah. Proses selanjutnya adalah proses penyusunan. Semua ijuk yang sudah dijahit kita susun di atas kerangka rumah. Lalu kita sisihkan. Kemudian kita ambil alas karton yang sudah diberi pagar. Letakkan rumput sintesis yang biasa digunakan sebagai maket miniatur dan letakkan rumah di atasnya. Kita hias dengan pohon, hewan ternak, bunga-bunga, dan bebatuan agar terlihat lebih natural. Dan beginilah hasil rumah Baruniang dari kelompok kami. Rumah ini memiliki beberapa bagian penting, yaitu paling atas bagian dari tiang bongkok disebut dengan ngando. Untuk beberapa rumah, ngando biasanya dihias dengan tanduk kerbau. Kemudian, alang-alang penutup atap disebut dengan wehang. Tiang besar yang berada di tengah yang menjulang dari atas sampai bawah ini disebut dengan bongkok. Lalu, bambu kecil yang kita sambung-sambung tadi disebut dengan puku bambu. Lalu, ada pintu masuk. Dan yang terakhir adalah tiang konstruksi. Baruniang memiliki 5 lantai yang memiliki fungsi berbeda-beda. Lantai 1 berfungsi sebagai tempat tinggal. Lantai 2 adalah loteng yang digunakan untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang. Lantai 3 dipakai untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan. Lantai 4 untuk menyimpan stok makanan sebagai antisipasi masa kemarau. Lantai 5 berfungsi sebagai tempat sesajian untuk para leluhur. Keunikan Baruniang ini membuatnya meraih penghargaan pada kategori konservasi warisan budaya dari UNESCO Asia Pasifik tahun 2012. Dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah, rumah ini juga menjadi salah satu tujuan wisata bagi turis lokal dan asing. Jadi, mari kita lestarikan nilai tradisi, kearifan lokal, dan budaya Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi?